Bab 5276. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Awalnya, kehidupan Luan Baiyu hampir 1 yuan, yaitu hanya selama beberapa dekade dan 100 tahun. Namun pada awalnya, Jian Xiyun, istri dari Ping Lingjun, mempercayakan Ping Xianxian ke dalam perawatan Muyun, dan memberi Muyun 36 jenis roh buah yang berharga, bahan alami, dan harta bumi. Di antara mereka, Muyun memilih beberapa dan memberikannya kepada Luan Baiyu, yang membuat Luan Baiyu hidup ratusan tahun dan lebih banyak yuan, dan hidupnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Oleh karena itu, posisi Muyun di hati keluarga kera putih Tian Luan meningkat tajam. Aku di sini, suara tawa terdengar, dan Luan Baiyu berjalan keluar dengan tongkat, tampak tua. Tuan Shepherd, ini masih lama sekali. Muyun melengkungkan tangannya dan berkata, baru-baru ini, hal-hal di pavilion Yun sedang sibuk. Benar-benar tidak ada waktu, dan aliansi Cloud Changzhou juga berantakan. Luan Baiyu selalu mengetahui apa yang dilakukan Muyun dan sangat mendukungnya. Mereka duduk di pavilion rumput. Luan Baiyu berkata, keluarga kera putih Tian Luan saya benar-benar tidak lebih baik dari sebelumnya. Jumlah totalnya sekitar 1000 orang, tetapi masih ada lebih dari 200 tentara tingkat Daowen di periode akhir Daohai, yang dapat membantu Anda sekarang. Petik 2. Faktanya, ini bukan pertama kalinya Luan Baiyu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kini, Muyun sendiri sudah menjadi ranah Taoisme dan Liang Yi. Berada di aliansi Cloud dan Pavilion Cloud, ia akan menjadi kuat di masa depan. Keluarga kera putih Tian Luan tidak keluar gunung sekarang, jadi mereka mungkin tidak dapat membantu Muyun di masa depan. Saya mengerti, Muyun berkata sambil tersenyum, bukannya aku tidak ingin menggunakan kekuatanmu. Tapi, aku tidak ingin menunjukkannya sebelum saat kritis. Luan Baiyu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, jika kakakmu mau, aku bisa melakukan sesuatu terhadap orang tua itu, tapi aku harus berurusan dengan orang yang dilarang di aula Luan hari itu. Muyun mengangguk perlahan. Faktanya, dia tahu, pria dengan pakaian putih dan rambut putih di dalamnya membuat Luan Baiyu kehilangan akal sehatnya. Tapi Luan Baiyu tidak berani melepaskannya. Dia tidak tahu apakah pria itu akan menghancurkan keluarga kera putih Tian Luan jika dia melepaskannya. Selama bertahun-tahun, justru karena Luan Baiyu telah menghabiskan hati dan upayanya untuk menerapkan larangan tersebut, dia menderita kehilangan Shou Yuan yang serius dan kehilangan energi dan semangat yang sangat besar. Jika tidak perlu menjaga pria itu, Luan Baiyu mungkin tidak akan diganggu oleh Shou Yuan. Muyun melihat ke dinding batu berdarah jauh di dalam aula Tian Luan. Tampaknya Muyun sedang memikirkan sesuatu dan berkata, jika tidak, aku akan berbicara dengannya. Ini, Luan Baiyu khawatir. Terakhir kali mereka pergi menemui pria itu bersama, pria itu merusak identitas Muyun. Putra Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Inilah mengapa Luan Baiyu sekarang sangat menghormati Muyun. Tapi mungkin tidak aman bagi Muyun untuk melihat pria itu. Kakakmu, tidak apa-apa. Muyun berkata sambil tersenyum, orang ini selalu menjadi bahaya tersembunyi di keluargamu. Jika dia bisa pergi sendiri, kamu bisa melarikan diri. Jika Anda ada di sana, menurut saya, unifikasi tidak merepotkan. Luan Baiyu dikatakan sebagai seorang kaisar Tao. Baiklah, melihat persetujuan Luan Baiyu, Muyun berkata lagi, kalian orang kera putih Tian Luan dulu mengikuti Tuan Ping, Raja Pingling. Saya juga melihat istri mereka Jian Xiyun. Sekarang mereka berdua meninggal, tetapi mereka memiliki seorang putri, Ping Xianxian. Apakah mereka, kamu benar-benar tidak akan mengenalinya sebagai Tuhan? Muyun tidak menyembunyikan masalah ini, Luan Baiyu. Mari kita bicarakan nanti. Luan Baiyu berkata sambil tersenyum, di masa lalu, generasi tua dari klan kera putih Tian Luan telah tiada. Raja Ping telah tiada. Generasi tua telah tiada. Apa hubungan antara tuan dan pelayan? Kata-kata Luan Baiyu tidak munafik. Saudaramu, karena saya telah mencapai kesepakatan dengan Anda, keluarga kera putih Tian Luan adalah untuk Anda gunakan. Saya hanya berharap Anda dapat menjaga keluarga kami agar tidak hancur. Tentu, selain itu, di depan Gunung Tian Luan, ada ribuan gunung giok darah, yang melarang ribuan penganut Tao di keluarga kami, bahkan Kaisar Taoisme. Jika saya bisa melepaskannya di masa depan, itu juga akan membantu saya. Gunung giok berdarah itu adalah harta karun. Muyun mengangguk. Kemudian, dengan bantuan Luan Baiyu,
Muyun memasuki tanah terlarang. Rantai yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi rantai gunung. Batu darah di puncak gunung. Seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih berdiri diam seolah sedang tertidur. Muyun muncul di sini, menatap pemuda itu, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Generasi muda, Muyun, datang dan temui para pendahulumu." Saat ini, Luan Baiyu berdiri di samping dan membungkuk. Tidak ada gerakan di batu giok darah. Muyun tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Momen yang tiba-tiba, kabut darah mengepul, kabut tebal, dilepaskan dan disapu, tampaknya menyelimuti Muyun dan Luan Baiyu sepenuhnya. Muyun tampak tenang seperti biasanya. Luan Baiyu sangat ketakutan, sungguh mengerikan menghadapi orang nomor satu ini. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dikelilingi oleh awan, postur ilusi pemuda berbaju putih itu kokoh. Dia berdiri 3 kaki di depan Muyun, rambut putih panjangnya menutupi pipinya dan terlihat aneh dan misterius. Muyun berkata dengan serius, "Saya mendapat pesan di Changzhou tentang sosok di Paviliun Tianjing. Oleh karena itu, saya ingin berbicara dengan para pendahulu saya." 3 kata Paviliun Tianjing jatuh. Pemuda berbaju putih dan berambut putih itu mengangkat rambutnya dan memperlihatkan wajah tampan dan dingin. "Kamu bilang," tapi Muyun berkata sambil tersenyum, "sebelum itu, saya ingin bertanya kepada tetua apakah Anda adalah orang dari Paviliun Tianjing." Begitu pertanyaan ini diajukan, pemuda berambut putih dan berpakaian putih itu tercengang. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Jangan mengira kamu adalah putra Ye Yunlan dan memiliki hubungan baik dengan Mu Xiaotian, jadi aku tidak berani membunuhmu. Keduanya bukanlah dewa, apakah kamu mengerti?" Muyun tidak berbicara, tapi menatap pemuda berambut putih itu. Lama, pemuda berpakaian putih dan berambut putih berkata, "Saya." Muyun berkata lagi, "Saya berani bertanya, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Yue Si di masa banjir dan kelaparan?" Saat ditanya, pria berpakaian putih dan berambut putih itu bersenandung, "Muyun, jangan melangkah terlalu jauh." Muyun tidak berbicara lagi. Pria dengan pakaian putih dan rambut putih mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang bulan. Saya tidak tahu sebagian besar orang yang tidak mencapai puncak alam Tao di banjir dan kelaparan kuno periode." Nada ini, seberapa besar? Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dikatakan bahwa 10 protos teratas, yang terkuat di puncak masa lalu, bukankah itu puncak alam Tao? Siapa yang memberitahumu hal itu?" Omong kosong. Ketika pemuda berkulit putih itu datang ke sini, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Bocah bau, kamu lari ke saya untuk mendapatkan berita." Mendengar ini, Muyun tercengang. Dia hanya mengatakannya secara tidak sadar. Puncak alam Tao sudah berdiri di tingkat piramida seluruh alam semesta, tetapi tidak mungkin tanpa kejeniusan. 18 dan 10 tidak dapat diukur dengan piramida, tapi matahari, bulan dan bintang di puncak langit berbintang. Mendengar pidatonya, Muyun memahaminya. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih dan berambut putih berkata lagi, "Kamu belum memberitahuku, siapa yang kamu bicarakan?" Muyun tersenyum dan berkata, "Di sebuah peninggalan di Changzhou, saya bertemu dengan seorang pria muda dengan pakaian hitam dan rambut hitam serta berpenampilan dingin. Dari orang lain, saya tahu bahwa pemuda berbaju hitam itu sepertinya adalah Qin Lingyu." Muyun berkata dengan jari kelingkingnya, memadatkan tubuh dan penampilan Qin Lingyu, yang dihukum oleh surga kecil berbaju hitam. Pria muda dengan pakaian putih dan rambut putih melihatnya sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Itu dia." Muyun terkejut. "Benar-benar, di mana dia sekarang?" Pemuda berbaju putih bertanya langsung. Muyun gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu." "Hah, saya benar-benar tidak tahu. Dia telah keluar dari masalah dan meninggalkan Changzhou. Tampaknya dia pergi mencari pelindung dharma lain di Paviliun Tianjing, Qin Ninghai." "Harus." Pemuda berpakaian putih dan rambut putih itu tampak agak kedinginan. "Terima kasih." Pemuda itu berkata, "Tanpa diduga, dia sudah begitu dekat dengan saya selama bertahun-tahun." Muyun memandang pemuda berambut putih itu dan berkata, "Saya tidak tahu nama Anda, tetua." Matahari terbit di malam hari. Begitu dia mengatakan ini, Luan Baiyu sedikit terkejut dan terlihat jelek. Namun, pemuda berpakaian putih dan berambut putih menambahkan, "Surga menghukum pavilion, surga menghukum 4 murid kaisar ilahi, dan matahari terbit di malam hari." "Apa-apaan ini?" Berbaring di slot besar,
Mu Yun menatap pemuda di depannya. Seorang murid Kaisar Hukuman Surgawi. Mu Yun berseru, 5 murid, 5 pelindung Dharma. Hah! Pemuda dengan pakaian putih dan rambut putih itu mengerutkan kening dan berkata, tepatnya, dia adalah 7 murid dan 6 pelindung Dharma. Mu Yun tercengang. Namun selang beberapa saat, wajah Mentari Pagi berubah hingga akhirnya wajah menjadi tenang. Matahari Pagi memandang Mu Yun dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kamu adalah 5 pelindung Dharma dan 5 murid? Kata seorang lelaki tua yang tidak pantas. Apakah Labu Tua yang mengatakannya, atau apakah Cik Xian Hao yang mengatakannya? Mu Yun tidak dapat mengingatnya. Saat ini, wajahnya sedikit berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam, 7 saudara bela diri kita, yang berusia 6 tahun dan yang berusia 7 tahun tewas dalam perang. Di antara 6 pelindung Dharma, ular pelindung Dharma juga jatuh pada tahun itu. Sekarang sebenarnya ada 5 murid dan 5 pelindung Dharma. Sayang, 3 mati. Tak satu pun dari 10 orang ini yang mati. Dia layak menjadi murid dan pelindung Dharma Kaisar Ilahi. Mu Yun memandang matahari terbit di malam hari dan bertanya, apakah kamu akan menemukan Qin Lingyu? Lihat apakah dia dapat menemukan Qin Ning Hai. Mu Yun segera berkata sambil tersenyum, bisakah kamu bertanya, di masa lalu, kamu juga tidak bisa memiliki tingkat surga. Mendengar ini, Ye Chaoyang menghela nafas dan berkata, 7 murid dan 6 pelindung Dharma Kaisar Dewa Hukuman Surgawi hanyalah kekuatan muda di Paviliun Hukuman Surgawi di masa lalu, dan mereka adalah kandidat inti tingkat tinggi dari Paviliun Hukuman Surgawi di masa depan. Kami orang-orang, tidak banyak bicara di sini, tetapi berkata, Anda harus tahu, 2 orang dewasa yang terhormat di Paviliun Tianjing. Jejak Yang Mulia Lingbai, makhluk surgawi. Matahari malam perlahan berkata, mereka adalah sosok puncak sebenarnya dari alam. Tanpa batas pada saat itu, nomor 2 setelah keberadaan 10 orang tanpa batas, dan mereka juga merupakan tulang punggung Paviliun Tianjing kami. Tulang punggung, bukankah tulang punggung seharusnya menjadi hukuman ilahi tuanmu? Mu Yun benar-benar tidak mengenal 2 orang terhormat ini. Dalam analisa terakhir, awan gelap terlalu kecil. Bukan apa-apa di dunia hukuman surgawi. Mu Yun kemudian berkata, sekarang dunia baru telah terintegrasi, para dewa besar telah dihidupkan kembali. 17 dewa dan 9 makhluk surgawi telah muncul satu persatu. Haruskah hukuman surgawi Tuhan dihidupkan kembali? Bukankah kamu pergi menemui tuanmu? Haha, namun matahari di malam hari berkata, dulu aku tidak bisa melihat tuanku, apalagi sekarang. Dia tidak pulih, siapa tahu. Nah, bagaimana bunyinya? Dewa penghukum sepertinya tidak bisa diandalkan. Namun, sebagai kaisar dewa, tidak ada generasi yang sederhana. Bahkan jika Dewa Potuo dan Dewa Futian berteriak untuk bunuh diri satu persatu, apakah itu benar-benar tidak punya otak? Bagaimana seseorang yang tidak punya otak bisa menjadi kaisar dewa? Mungkin Paviliun Tianfu di masa lalu telah dibangun kembali. Saatnya membutuhkanmu. Mu Yun berkata lagi. Mendengar perkataan Mu Yun, Matahari Pagi di malam hari berkata sambil tersenyum, nak, maukah aku pergi? Jangan lupa, bukankah ada yang ingin kamu mati? Jika orang-orang besar itu menemukanmu, kamu akan mati. Jika aku masih di sini, mereka benar-benar ingin membunuhmu. Aku tidak bisa bilang aku bisa membantumu. Petik 2. Tolong aku, hanya saja, jangan sakiti aku. Mu Yun tidak menyukai para dewa sekarang. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan para dewa ini? Secara khusus, mereka selalu mengira mereka abadi, tetapi akibatnya, Kaisar Dewa Tianyuan meninggal. Sekarang, para Kaisar Dewa ini pasti punya gagasan berbeda. Apakah kamu tidak percaya? Matahari Pagi berkata lagi, baiklah, bagaimanapun juga, ibumu dan aku bertemu saat itu. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun berkata, apakah ibuku cantik? Matahari malam tampak aneh. Sudah kubilang saat aku bertemu ibumu, kamu tidak peduli dengan hubungan kita untuk pertama kalinya, dan apakah ibumu cantik atau tidak. Ye Yunlan dan Ye Liuli adalah orang-orang yang tiada taranya di dunia surga dan bumi. Mereka seperti mimpi Sanggong Yu dan Wu Qing. Mereka memiliki kelebihan masing-masing dan tidak ada taranya di dunia. Mimpi Wu Qing. Lupakan mimpi Wu Qing. Mu Yun tidak menganggap mimpi Wu Qing begitu indah. Tahun-tahun terakhir telah berlalu, dan ibumu memilih untuk bereinkarnasi. Mungkin dia punya pemikiran lain, yang aku tidak mengerti. Faktanya, pada level mereka,
tidak perlu bereinkarnasi dan dia bisa bertahan hidup. Tidur nyenyak dan larangan diri tidak masalah. Dan tidur dan bangun, menyegel diri dan bangun mungkin berdampak pada dunia, tetapi jika Anda punya waktu untuk pulih, Anda masih dapat kembali ke puncak. Reinkarnasi adalah arti lain. Segala sesuatu setelah reinkarnasi dimulai lagi. Matahari malam tidak begitu cerah di hatinya. Reinkarnasi seperti meninggalkan latihan bertahun-tahun dan memulai dari awal. Itu tidak perlu bagi mereka. Pada titik ini, Mu Yun tercengang. Bagaimana menurutmu? Katakan padaku. Matahari malam tersenyum dan berbisik. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya hanya berpikir bahwa Ye Yunlan, 10 makhluk surgawi teratas seperti Ji Ziyuan, memilih untuk bereinkarnasi dan melakukannya lagi. Mungkin itu untuk menerobos Kaisar Ilahi. Begitu ucapan ini dilontarkan, matahari pagi di malam hari mengangkat alisnya. Menurut kebenarannya, seharusnya 10 makhluk surgawi teratas dapat mencapai Kaisar Ilahi bukan karena kualifikasi mereka yang terbatas, tetapi karena keterbatasan langit dan bumi. Pada titik ini, Ye Chaoyang berhenti dan berkata sambil tersenyum pahit, kualifikasi apa yang saya miliki untuk mengevaluasi mereka. Pada saat ini, Ye Chaoyang memandang Mu Yun dan berkata, tapi aku tetap mengatakan itu, Ye Yunlan tidak mungkin. Jika Ye Liuli tidak mati, dia tidak akan melihat Ye Yunlan mati. Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, apa hubungan antara Ye Liuli, Dewa Kaca, dan ibuku Ye Yunlan. Mu Yun menanyakan pertanyaan ini, tetapi matahari pagi mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Ketika Anda melihat ibumu di masa depan, itu juga mewakili saya untuk bertanya. Sebentar lagi matahari pagi berkata lagi, baiklah, aku istirahat dulu. Anda tidak perlu menemukan saya. Petik 2. Dan, matahari terbit di malam hari memandang Luan Baiyu dan berkata, kamu orang tua, kamu tidak perlu memperkuat larangan itu. Bukankah hidup itu baik? Buang Shou Yuan untuk memperkuat larangan tersebut. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyingkirkannya? Dalam 100 juta tahun terakhir, pelarangan di sini tidak sebaik dulu. Saya ingin pergi dan pergi kapan saja. Petik 2. Tidak perlu membunuh kalian sekalian. Saya tidak terlalu pelit. Anda tidak melarang saya. Sederhananya, saya adalah serigala. Yang melarangku adalah singa. Kamu adalah semut. Sekarang sangkar besi yang ditinggalkan singa sudah hampir lapuk dan lapuk. Kalian semut masih menggunakannya untuk menghilangkan karat setiap hari. Apa gunanya kecuali sedikit karat? Saya tidak ingin menjelaskannya kepada Anda. Lagi pula, bagiku tidak masalah apakah kamu mati atau tidak. Sekarang sepertinya pria ini memiliki hubungan yang baik denganmu. Ini juga menghemat beberapa tahun lagi. Mendengar ini, Luan Baiyu tertegun. Pergi, pergi. Di malam hari, matahari terbit melambaikan tangannya dan menghilang begitu sosoknya berbalik. Di dalam batu giok darah, pemuda berpakaian putih dan berambut putih masih belum bisa tidur. Mu Yun buru-buru berkata, senior, jika saya melihat Qin Lingyu dan Qin Ninghai di masa depan, apakah Anda ingin menyebut Anda? Suara matahari pagi terdengar di malam dan berkata perlahan, terserah, Mu Yun dan Luan Baiyu mundur dari tanah terlarang. Pada saat ini, Luan Baiyu tampak sedikit kesurupan. Patriark tua, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun memandang Luan Baiyu dan berkata dengan prihatin. Ah, Luan Baiyu tertegun, lalu berkata, tidak, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Melihat postur Luan Baiyu, Mu Yun juga sedikit tertekan. Dia tidak ragu-ragu untuk menghabiskan detak jantungnya, panjang umur dan memperkuat larangan, agar masyarakatnya bisa sempurna, namun hasilnya sia-sia. Ibarat seorang petani memindahkan gunung, namun akibatnya ia mengira gunung setinggi 10.000 kaki itu bisa dipindahkan dalam sekejap ratusan tahun. Faktanya, gunung yang sebenarnya tingginya 100.000 kaki, 1 juta kaki. Apa yang Anda lakukan hanyalah setetes air di lautan. Kesenjangannya sangat besar. Muncul kembali di aula Tian Luan, Luan Baiyu memandang orang-orang setia di sekitarnya, melambaikan tangannya dan berkata, semua orang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Mulai sekarang tidak perlu memperkuat larangan tersebut. Semua orang bisa santai. Mendengar kata-kata Luan Baiyu, Luan Baijing maju ke depan, tampak terkejut dan berkata, ayah, biarkan semua orang beristirahat. Orang dewasa di dalam bisa pergi kapan saja jika dia ingin pergi. Itu bukan urusan kita. Luan Baijing sepertinya memahami sesuatu, dan wajahnya langsung pingsan.
Luan Baiyu memandang Mu Yun dan berkata, "Saudaramu, ya. Saya telah terjebak di sini sepanjang tahun, dan sekarang saatnya mereka keluar dan melihat dunia." Mu Yun segera berkata, "Tidak masalah. Paviliun Yun saya sedikit stabil sekarang. Biarkan mereka bergerak di area di bawah." Kendali Paviliun Cloud. Selain itu, klan Kera Putih Tianluan, yang rakyatnya layu dan terseret oleh matahari terbit di malam hari. Sekarang, biarkan mereka keluar dan melihat-lihat. Saya pikir klan Kera Putih Tianluan Anda dapat tumbuh dan berkembang untuk waktu yang lama. Tumbuh. Luan Baiyu tersenyum pahit. Saya harap begitu. Dia hanya berharap Kera Putih Tianluan tidak dihancurkan. Di depan Gunung Tianluan, terdapat ribuan gunung giok darah, yang tertutup bagi prajurit ras Kera Putih Tianluan. Bahkan dengan orang-orang itu, seperti orang Kera Putih Luan saat ini, jumlahnya hanya 2.000 orang. Tumbuh. Itu terlalu jauh. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Patriark tua tidak perlu berkecil hati. Biarkan keluarga Kera Putih Tianluan terintegrasi dengan Paviliun Yun kita. Selain itu, keluarga Kera Putih Tianluan adalah hewan liar, dan tidak ada niat buruk. Itu bisa punya anak dengan ras manusia. Jiwer awalnya adalah klan Tianhu ekor 9. Dia juga digabungkan dengannya dan melahirkan Mu Yuyan. Yaner sendiri juga merupakan rubah langit berekor 9. Tentu saja hal ini belum tentu demikian. Ayahnya adalah manusia dan ibunya adalah binatang. Itu mungkin manusia dan binatang. Ini sulit untuk dinilai. Sama seperti Paviliun Awan yang baru saja dimulai, keluarga Kera Putih Tianluan saat ini juga baru saja dimulai. Matahari terbit malam tidak membutuhkan mereka untuk memberlakukan larangan, dan karena keberadaan Mu Yun, matahari terbit malam tidak membunuh mereka. Hari itu, keluarga Kera Putih Luan bisa terlahir kembali. Selanjutnya, Luan Baiyu dan Mu Yun mendiskusikan pengaturan masyarakat yang tepat. Adapun 200 tentara Daohai dan Daowen, mereka masih bersembunyi. Di saat kritis, ini berguna bagi Mu Yun. Di bawah kepemimpinan Song Yin, Mu Cuksue sangat senang melihat bunga dan tanaman aneh itu. Selama bertahun-tahun, Mu Cuksue telah berada di Sekte Tianfeng. Dia tidak bisa keluar pada waktu biasa, dan hanya ada beberapa hari untuk bertemu wangsinya. Bagi dunia luar, Mu Cuksue secara alami sangat penasaran. Artinya, dalam beberapa tahun terakhir, setelah pembentukan aliansi Cloud, Mu Cuksue dapat melakukan lebih banyak aktivitas. Kali ini saya datang ke Pingzu untuk mencari Mu Yun. Saya memohon lama pada wangsinya sebelum saya mendapat persetujuan. Mu Yun tidak pergi dari sini untuk waktu berikutnya, tetapi berlatih di depan tembok di Gunung Tianluan. Tembok ini sangat misterius. Kini, Mu Yun juga menjadi hadiah untuk Yunge. Hanya pasukan Dewa Gembala dan prajurit Loteng Awan yang benar-benar setia yang telah lulus ujian yang dapat masuk ke sini untuk berkultivasi. Untuk kali berikutnya, Mu Yun berlatih dengan tenang. Banyak hal yang perlu ia latih, seperti mempelajari seni meteorit jilid 4, budidaya rumus pedang ekstrim angin, pemahaman gaya pedang 3 jurus, kohesi pola Tao, mempelajari susunan huruf Tao dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan banyak waktu. Dalam sekejap mata, 7 tahun berlalu. Selain berlatih di Gunung Tianluan setiap hari, Mu Yun pergi ke Paviliun Awan di Kota Awan untuk melihat perkembangan Paviliun Awan dan menangani berbagai hal. Selama periode ini, wangsinya juga datang dari Changzhou dan membicarakan beberapa hal tentang aliansi Cloud dengan Mu Yun. Sekarang Liu Wenxiao dan Chang Hong adalah dua orang yang telah berusaha keras untuk mengekspresikan diri mereka. Kehidupan dipegang oleh Mu Yun, jadi mereka tidak bisa berpikir apapun. Pemimpin aliansi Cloud adalah wangsinya. Mu Yun tidak menutup posisi apapun. Dia juga tidak khawatir sama sekali tentang masalah yang mungkin ditimbulkan oleh namanya. Setidaknya, di antara aliansi Cloud, wangsinya adalah yang utama. Jika dia pergi di masa depan, aliansi Cloud akan berkembang dan berkembang. Beberapa orang, dengan motif tersembunyi ingin menemukan jejaknya, dan itu tidak sesederhana itu. Aliansi Awan Changzhou, Paviliun Awan Pingzu, kedua belah pihak telah berkembang selangkah demi selangkah. Penduduk suku Kera Putih Tianluan juga pindah dari Gunung Tianluan dan memasuki Paviliun Awan untuk tinggal. Dari awal yang tidak terbiasa hingga integrasi selanjutnya. Ratusan kelompok etnis juga secara bertahap berada dalam suasana hati yang lebih jernih. Orang besar yang khawatir dengan pelarangan itu pecah kapan saja, dan terjadilah bencana pemusnahan. Sekarang kita perlu memikirkan bagaimana mengembangkan ras Kera Putih Tianluan.
Ini adalah mentalitas yang sangat berbeda. Pada hari ini, Mu Yun kembali ke paviliun awan di Yuncheng bersama putrinya Mu Cuksue. Sesampainya di paviliun Yun, Shen Mugui, Zhao Wenting, Hu Qiong, Feng Jie, Wu Jinyuan, dan Ying Xuanhai, penguasa kota, semuanya tiba. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, ada apa? Menyenangkan sekali. Gui Shenmu mendengar pertanyaan Mu Yun, tapi dia menahan senyumnya, mendorong Zhao Wenting dan berkata, ayolah, bocah bau. Zhao Wenting tersipu, menatap Mu Yun dan menggaruk kepalanya. Katakan, kembalinya Shenmu tidak dapat menahan desakan. Ying Xuanhai, Wang Haoying, dan beberapa penguasa kota juga menantikannya. Zhao Wenting memandang Mu Yun dan terbatuk. Lalu dia berkata, baiklah, aku akan menikah. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, ini bukan hal yang baik. Kamu sudah besar dan masih mencubit. Tahukah kamu kenapa dia mencubit? Shenmu kembali dengan ekspresi yang indah. Beberapa penguasa kota lainnya, serta Wu Jinyuan, juga tidak bisa menahan tawa. Mu Yun memandang Zhao Wenting dan berkata, siapa yang akan kamu nikahi? Zhao Wenting menggaruk kepalanya. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, biar ku tebak. Beberapa orang sedang melihat ke arah Mu Yun. Tidak, kan kata-kata Mu Yun. Mereka semua memandang Mu Yun dengan ekspresi luar biasa. Anda tidak akan menebaknya, bukan? Ping Xian, Mu Yun berseru, memotong. Beberapa orang mengejek. Tidak, Mu Yun berpikir dan berkata lagi, Master Song Yin. Tidak, dia telah berada di Gunung Tianluan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu pernah berhubungan dengannya? Tabung King Han. Apakah itu putri dari pemilik kota yang mana? Beberapa pemimpin kota menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka melakukannya. Zhao Wenting dan Shen Mugui adalah tangan kanan Mu Yun. Siapa yang tidak ingin menikahkan putrinya dengan mereka? Tapi mereka harus rela. Apakah kamu dari Changsu? Mu Yun berkata lagi, kamu, Shen Mugui tidak tahan lagi. Dia tertawa dan berkata, semuanya salah. Semuanya salah. Aku tahu kamu tidak bisa menebaknya. Hahaha, saat Lao Zhao memberitahuku, aku takut. Jadi, siapa itu? Mu Yun juga sangat tertarik. Zhao Wenting menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu Luan Qingyan. Hah, Mu Yun tercengang. Kera Putih Tianluan, Komandan Luan Qingyan, salah satu dari 3 komandan. Dalam benak Mu Yun, postur Luan Qingyan muncul, dan hanya ada satu kata di benaknya, besar. Tapi apa yang dipikirkan Luan Qingyan dan Zhao Wenting? Mereka sepertinya tidak bisa bersatu. Lihat-lihat, Shen Mugui segera menunjuk ke arah Mu Yun, memandang yang lain dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabarmu? Aku akan memberitahumu. Ketika Laomu mengetahuinya, itu pasti ekspresi ini. Mu Yun terbatuk dan berkata, itu hal yang baik. Ini hal yang hebat. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan wakil presiden dari Paviliun Awan. Sudah berakhir. Segera, Mu Yun memerintahkan agar semua tokoh di alam Dewa Laut Tao dan alam Dewa Tao meminta tempat di bawah komando Paviliun Yun diundang. Di kota Cloud, kota itu juga segera ramai. Pernikahan wakil ketua kabinet tentu saja harus riuh. Ini malam, Mu Yun, Shen Senja dan Zhao Wenting berkumpul bersama. Di atas meja, makanan lezat. 3 orang mendorong cangkir untuk mengganti lampu. Zhao Wenting tersipu dan berkata sambil tersenyum, sungguh perubahan yang mengejutkan mengetahui kalian berdua. Sekarang saya juga bertanya tentang alam Liangyi. Shen tua sekarang bertanya tentang wilayah 4 gajah. Gembala tua, kamu juga bertanya tentang wilayah Liangyi. Saat kami bertiga datang ke Pingzu bersama-sama, itu hanyalah Dautai Senjing. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu, yang benar-benar mengguncang bumi. Zhao Wenting merasa jika dia tidak bertemu 2 orang, dia mungkin masih berada di daerah Changzhou yang tidak diketahui. Shen Mugui tidak bisa menahan tawa dan berkata, Shen tua, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa, Luan Qingyan? Kita semua pernah melihatnya. Sepertinya usianya sudah 30-an. Penuh pesona, rasa, dan pesona. Anakmu seharusnya punya bangku. Shenmu kembali ke Hei Hei dan berkata sambil tersenyum, tetapi kamu menanyakan negara bagian Liangyi, dan yang lain menanyakan negara bagian Wuxing. Pada hari kerja, apakah kamu naik atau turun? Zhao Wenting segera berkata dengan sungguh-sungguh,
Tentu saja, saya akan pergi. Hentikan, sesumbar. Aku tidak melakukannya. Kalau begitu buktikan padaku. Bagaimana membuktikannya? Coba lihat, gulung betisnya. Ketika mereka mengatakan ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Mu Yun masih sedikit bingung. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Komandan Luan Qingyan? Sejujurnya, Mu Yun benar-benar tidak memikirkannya. Rasanya mereka tidak bisa saling memukul. Zhao Wenting berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menawan? Sudah, ku bilang, tapi Qingyan mengambil inisiatif untuk mengejarku. Mu Yun dan Shen Mugui tampak menghina. Orang ini kecanduan membual. Apakah kamu tidak percaya? Zhao Wenting segera membicarakan segala macam hal. Di bawah bulan malam, ketiganya minum dengan nyenyak hingga larut malam. Dalam beberapa hari berikutnya, di dalam dan di luar Paviliun Yun, saya cukup sibuk. Sejak didirikan, Paviliun Awan telah mendapatkan ketenaran. Namun, memang benar bahwa belum pernah ada pertemuan tingkat tinggi di seluruh Paviliun Cloud. Pernikahan Zhao Wenting sangat membahagiakan, yang menjadikan Paviliun Awan hidup di dalam dan di luar. Segera, kota Cloud sudah siap dan ramai. Pada hari ini, pernikahan dilangsungkan sesuai jadwal. Ada ratusan meja di Cloud Pavilion, yang sangat ramai. Zhao Wenting mengenakan jubah merah dan sangat gembira. Luan Qingyan dalam balutan gaun panjang berwarna merah, postur langsing dan anggun, dimensi agung, penuh pesona dan wajah menawan, dipadukan dengan bibir merah menyala sungguh menggerahkan. Berdiri bersama, entah bagaimana mereka cocok. Salut, pesta, semuanya berjalan dengan tertib. Sebagai pemimpin pavilion, Mu Yun secara alami ditempatkan di kursi atas. Seluruh pavilion Yun sekarang menempati 7 kota, termasuk Bumi, keluarga Yan, geng Juling, keluarga Yue, keluarga Tang, geng Harimau yang beringas, Aula Bila Angin, dan Sekte Bintang Merah. Area ini luasnya ribuan mil dan semuanya milik Cloud Pavilion. Ini menempati wilayah yang luas di barat laut. Dalam beberapa tahun terakhir, Paviliun Awan telah mengintegrasikan dan membubarkan para pejuang kekuatan ini dan mengirim mereka untuk bekerja. Sekarang, di barat laut Pingsu, tidak berlebihan untuk kembali ke Paviliun Yun. Sekarang Pingsu, wilayah barat dan barat daya semuanya merupakan wilayah Yuan Shizong. Bumi bagian selatan adalah milik Ciyumen. Ciyumen juga mencaplok wilayah luas di tenggara, yang awalnya milik warga. Negara Lin, tanah pusat dikuasai oleh keluarga Batu. Pada saat yang sama, keluarga Lin di wilayah timur terpecah, dan keluarga Batu juga menyumbang sepertiga. Dapat dikatakan bahwa keluarga Batu saat ini merupakan yang terbesar di wilayah tersebut. Wilayah timur laut didasarkan pada pegunungan Pingtian, dan 4 gerbang binatang menempati area yang sangat luas. Seluruh Pingzu dibagi menjadi 5 wilayah besar. Yunge, wilayah daratan barat laut, adalah yang terkecil. Selain itu, ada lebih dari selusin kekuatan sekunder lainnya. Tapi Paviliun Yun saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan kelas 2. Namun, dibandingkan dengan 4 tuan, itu masih jauh dari kata bagus. Apa yang disebut perbedaan ini jauh, sebenarnya hanya di permukaan. Sekarang Paviliun Cloud mengendalikan ribuan mil. Ada ratusan kota bawahan dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa. Ada lebih dari 10 juta orang. Di Paviliun Yun, sekarang ada lebih dari 100 orang yang telah belajar dari 4 kekuatan sekunder dan mengembangkan Taoisme mereka sendiri. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bertanya tentang negara 1 Yuan dan negara 2 instrumen. Wilayah 1 Yuan adalah yang paling banyak. Setidaknya ada 3 tingkatan dalam 4 alam gambar, Shen Mugui, Wu Jinyuan dan Feng Jie. Di antara 4 tuan, setidaknya ada selusin level kuat di alam 4 gambar, dan bahkan beberapa di alam 5 elemen dan alam 6 harmoni. Ini tidak sebanding dengan Cloud Pavilion. Namun kesenjangannya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, Yunge didukung oleh keluarga kera putih Tianluan. Tentu saja, dunia luar percaya bahwa Paviliun Awan lebih kuat daripada kekuatan sekunder pada umumnya, dan terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan 4 penguasa. Itu benar, inilah yang dipikirkan Mu Yun. Dengan cara ini, Paviliun Yun berada dalam situasi di mana keempat penguasa merasa bahwa mereka tidak dapat diancam, dan kekuatan sekunder merasa bahwa mereka tidak dapat melawan. Dalam hal ini, Paviliun Awan aman. Changzu sekarang kembali ke aliansi Cloud, dan Paviliun Cloud harus berkembang dan menjadi pengganggu di Pingsu. Butuh waktu untuk terakumulasi. Mu Yun dalam beberapa tahun terakhir,
kemungkinan besar dia akan berlatih dengan nyaman dan mengakumulasikan perkembangan Yunge. Anda harus meninggalkan dunia awan gelap. Tapi semuanya harus menunggu sampai dunia awan gelap sepenuhnya kembali ke aliansi awan. Meskipun butuh ribuan tahun, Mu Yun dengan senang hati melakukannya. Ini akan menjadi benteng pertamanya di dunia luas di dunia baru. Selain itu, selama bertahun-tahun, dia telah bersama ibu dan anak perempuan Wang Xinya dan Mu Cuksue. Mu Yun juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri dan putrinya. Karena Mu Yun tahu, dia tidak dalam kondisi tinggi sekarang. Dia hanya mengajukan pertanyaan. Dia tidak dapat menarik perhatian para kaisar ilahi dan mereka yang tidak memiliki surga. Tapi begitu wilayahnya dinaikkan, banyak dewa dan kaisar, mereka yang tidak memiliki surga, kemungkinan besar akan menemukannya. Hari ini adalah waktu paling aman. Perjamuan berlanjut, dan orang-orang saling menyapa, minum, dan mengobrol. Zhao Wenting datang ke Mu Yun bersama Luan Qingyan. Mulai hari ini, Zhao Wenting juga memiliki keluarga. Kami, pasangan ini, bersulang untuk Tuan Pavilion. Bagus, Mu Yun berkata sambil tersenyum. Dia akan meninggalkan wilayah Changyun di masa depan. Zhao Wenting sudah menikah sekarang, dan mungkin tetap tinggal. Dan dengan Zhao Wenting, Mu Yun menjadi lebih nyaman. Bagaimanapun, Zhao Wenting telah diintegrasikan oleh kekuatan Zhao Huji, Raja Zhao, dan akan menjadi Raja Surgawi Taoisme di masa depan. Dengan dia, tidak akan ada masalah dalam membantu Wang Xinya, Yun Meng atau Yunge. Shen Mu kembali ke rumah dengan pipi kemerahan, memandang Luan Qingyan dan berkata sambil tersenyum, Komandan Qingyan, beberapa hari yang lalu, saya bertanya kepada Lao Zhao apakah Anda ikut atau dia ikut bertanya kepadamu, apakah itu benar atau salah. Ketika Zhao Wenting mendengar ini, dia memalingkan wajahnya dan buru-buru berkata, Lao Shen, kamu mabuk. Aku tidak melakukannya, Shen Mugui sangat serius. Namun, Luan Qingyan dengan lembut meraih lengan Zhao Wenting dan berkata dengan bibir merah, dia berbohong padamu. Tentu saja, aku ikut. Jika dia ingin berada di sana, dan dia harus berlatih selama bertahun-tahun, setidaknya dia bisa melampaui saya. Mu Yun dan Shen Mu tercengang. Mereka juga akrab dengan Luan Qingyan. Mereka tahu bahwa sang komandan memiliki kepribadian yang terus terang. Namun kini kata-kata tersebut membuat mereka bertiga tidak tahu harus menjawab apa. Shen Mugui memandang Luan Qingyan dengan ekspresi sedih dan berkata, tidakkah kamu setuju untuk memberiku wajah di depan orang luar? Apakah mereka dua orang luar? Luan Qingyan bertanya. Zhao Wenting gemetar dan tersenyum. Luan Qingyan segera berkata, menikah hari ini adalah hadiah untukmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan malam ini. Benar-benar, alam, tanpa ragu, mereka berbicara satu sama lain di depan Mu Yun dan Shen Mu. Shen Mu kembali dengan wajah sedih dan berkata, lebih marah, aku masih ingin bermain dengannya, tapi badut itu adalah diriku sendiri. Istriku berkata, malam ini, apapun yang kamu inginkan. Tapi dia masih seekor anjing. Adapun Mu Yun Ho, Nyonya Lao Mu, warna nasional dan wewangian alami, melahirkan seorang putri untuk Lao Mu, yang juga sangat manis. Lagi pula, dia tidak layak untuk kembali saat senja. Mu Yun menepuk bahu Shen Mu dan berkata sambil tersenyum, kalian, sembunyikan yang paling dalam. Kamu koma sekali, dan alammu meningkat sekali. Aku punya rahasia dan kamu juga punya rahasia. Aku tidak bertanya padamu dan kamu tidak bertanya padaku, tapi aku tidak akan menyakitimu dan kamu tidak akan menyakitiku. Shen Mugui segera tersenyum dan berkata, tentu. Perjamuan pernikahan berlanjut. Matahari bersinar terang. Di dalam dan di luar Yuncheng, suasana upacara pernikahan membuat orang tidak senang. Dan sekarang, di luar gerbang kota, sekelompok orang jatuh dari langit dan mendarat di depan gerbang kota. Sesosok melangkah keluar dan melihat ke arah gerbang besar dan dua karakter besar di gerbang Cloud City. Pria itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, di masa lalu, siapa yang pernah berpikir bahwa mereka bertiga akan mencapai seperti sekarang ini? Saudaraku, apakah kamu kehilangan penglihatanmu? Di satu sisi, seorang wanita bermata cerah dan anggun tersenyum dan berkata, saya pikir mereka luar biasa. Mendengar ini, pemuda itu memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu kentut. Aku baru tahu. Dua orang berbicara beberapa patah kata. Di gerbang, sebuah suara terdengar, siapa yang kamu tunggu? Hari ini, Tuan Zhao Wenting,
wakil kepala Pavilion Yun, sudah menikah dan kota Cloud ditutup. Silakan kembali lagi di lain hari. Pernikahan Zhao Wenting. Wanita itu tercengang. Kemudian dia melihat ke penjaga di gerbang dan berkata sambil tersenyum, tolong beritahu saya, Yuan Shizong, Liu Yinyin datang berkunjung. Mendengar hal tersebut, penjaga tidak berani menunda dan segera melaporkannya. Di Paviliun Awan, mendengar berita itu, Mu Yun, Shen Mu dan Zhao Wenting tercengang. Liu Yinyin, mereka tentu tahu. Ketika saatnya tiba, mengapa? Melihat, kata Zhao Wenting, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat? Mu Yun berkata sambil tersenyum, karena orang lain telah datang, kami akan menerimanya dengan penuh keramahan. Aku akan pergi dengan Lao Shen. Lanjutkan pesta pernikahanmu. Dengan kata-kata ini, Mu Yun dan Shen Senja kembali, membawa Feng Jie, Hu Qiong dan Wu Jinyuan ke gerbang. Tawa hangat, hahaha, terdengar, gerbang kota terbuka, dan beberapa sosok keluar satu persatu. Nona Liu, tamu langka. Mu Yun mengenakan kemeja panjang merah dan putih melangkah keluar dan berkata, selamat datang. Saat ini, Liu Yinyin memandang Mu Yun dan berkata dengan terkejut, Lu Yun. Tepat, banyak orang yang mengetahui bahwa Mu Yun tidak lagi menggunakan nama Lu Yun. Liu Yinyin melihat tubuh asli Mu Yun untuk pertama kalinya. Kelihatan bagus. Kamu wakil ketua kabinet tidak memberitahuku tentang kebahagiaanmu yang luar biasa. Liu Yinyin berkata sambil tersenyum, tampaknya Paviliun Awan Anda telah berkembang dalam ratusan tahun terakhir, sangat kuat. Di mana, kata Mu Yun, Paviliun Yun hanyalah pertarungan kecil, yang tidak layak disebutkan dibandingkan dengan Yuan Shizong. 6 tetua Yuan Shizong dan ayahmu, Tuan Liu, salah satu dari ketujuh orang ini dapat menghancurkan Paviliun Yun kami. Mu Yun menunjukkan kelemahan. Di satu sisi, Liu Wen menatap Mu Yun dari atas ke bawah. Shen Mu kembali kepada mereka, tapi dia cukup terkejut.